Hai guys, ketemu lagi dengan saya Ajeng yang suaranya false dan ngomongnya belepotan. Untuk kalian yang baru mampir di channel ini, saya sarankan untuk menonton video yang sebelum-sebelumnya agar tidak bingung dengan alur ceritanya. Bisa dicek di playlist ya guys. Saya juga mau mengingatkan kalau pembahasan ini mengandung spoiler. Jadi kalau kalian gak suka spoiler, silahkan berhenti menonton. Pembahasan kali ini akan kita mulai dari chapter 298 sampai 301. Mari kita cus. Di pembahasan sebelumnya, Yowon, Yang Danwa, Hubong, dan Baekgi pergi ke kota Making yang berada di perbatasan Force of Justice, Force of Evil, dan kultus iblis atau demonic cult. Mereka bertujuan untuk mencari informasi tentang lokasi keberadaan keluarga Yongho yang menculik Gamian, cucu dari Gamrosu si tabib dewa. Mereka mendatangi sebuah bar atau rumah bordil yang bernama House of Osang. Saat sedang melakukan transaksi untuk mendapatkan informasi, tiba-tiba mereka dipindahkan ke tempat pemilik House of Osang yang berada di lantai 4. Pemilik House of Osang yang bernama Man-o mengatakan kalau mereka akan menjual informasi yang Yowon dan kawan-kawan inginkan dengan bayaran identitas Yowon. Jadi mereka kan pengen tahu tuh Yowon tuh siapa sih gitu. Intinya mereka menolak memberikan informasi keberadaan keluarga Yongho karena The 18 River Families adalah pensupport mereka. Mungkin kalau lawannya bukan Yowon, gertak sambal begitu mah bakal ngefek. Sayangnya lawannya adalah Yowon. Yowon menarik salah satu bodyguard Man-o dengan energinya dan mencengkram lehernya kemudian berkata, "Oi, jangan pura-pura jadi bodyguard tuan pemilik." Ternyata pemilik House of Osang yang sebenarnya adalah salah satu dari bodyguard Man-o. Sebenarnya Man-o adalah manajer di House of Osang. Dia diperintahkan oleh pemilik toko untuk menggunakan berbagai cara untuk mengusir Yowon dan kawan-kawan. Mereka mengenali Yang Danwa adalah seorang pendekar elit dari kultus iblis, jadi levelnya tuh tinggi gitu kan. Dan sekarang pendekar elit itu melayani seorang pemuda yang pastinya memiliki kedudukan penting di kultus. Itu sebabnya mereka yakin kalau mereka menanyakan identitas pemuda itu, maka Yang Danwa dan kawan-kawan akan pergi. Awalnya mereka mengira Yowon hanya pemuda biasa saja, tapi mereka salah. Jika seorang pendekar mampu menggunakan force energi, itu membuktikan kalau pendekar itu sangat kuat. Mereka sangat terkejut dan berpikir kalau Yowon pasti salah satu ketua di kultus, jadi kayak para apa sih namanya? Ya para ketua gitu kan. Jika lawannya berada di level superior master, maka mereka bukan tandingan orang itu. Mereka sebenarnya berusaha agar Yowon dan kawan-kawan gak bertemu dengan tamu penting mereka saat ini. Namun rencana mereka gagal. Saat Yowon berkata pada bodyguard yang dicengkram lehernya kalau dia nggak usah pura-pura jadi bodyguard, dan Yowon tahu kalau dia adalah pemilik sebenarnya dari House of Osang. Mereka semua sangat terkejut. Gimana bisa? Padahal dia kan nggak pernah memberitahukan identitasnya di luar toko. Maksudnya si pemilik asli House of Osang itu kan, pimpinan keluarga Osang lah gitu. Tapi Yowon bisa langsung tahu gimana caranya, how gitu kan. Gitu kan deui cenah. Bahkan anggota Yowon pun kaget mendengarnya. Karena bagi Yang Danwa, Hubong, dan Baekgi, Man-o dan si bodyguard itu sama aja, sama-sama lemah gitu maksudnya. Sampai gak kerasa kekuatannya. Man-o yang kaget mencoba untuk mengelak, tapi Yowon tetap keras kepala. Para pendekar di luar ruangan mengeluarkan aura bermusuhan, menandakan kalau yang dicengkram Yowon bukanlah bodyguard biasa. Ternyata memang benar gitu kan. Deui cenah gitu kan, ya Allah, sorry ya guys.
Man-o berusaha mengirim telepati pada si bodyguard yang memang sebenarnya adalah pemilik House of Osang. Namun si bodyguard gak bisa menjawab karena lehernya dicengkram sama si Yowon kayak dicekek gitu kan. Dui, cenah, astagfirullahaladzim. Si pemilik toko sebenarnya seorang pendekar yang berada di level master, tapi jika dibandingkan dengan Yowon, dia seperti serangga. Kalau saja Yowon menambahkan energi kecengkramannya, dia pasti sudah mati. Si pemilik melihat situasinya sangat berbahaya. Dia harus meminta maaf dan membuat mereka pergi. Dalam waktu singkat, si pemilik memutar otaknya. Bagaimanapun, dia harus menyelesaikan masalah ini dan membuat Yowon dan kawan-kawan gak bertemu dengan tamu penting mereka. Si pemilik berusaha memohon pada Yowon untuk dilepaskan, tapi artinya jadi berbeda saat didengar sama para pendekar di luar ruangan yang ada 30 orang itu kan. Jadi si pemilik itu kan kayak, tolong, maksudnya tolong lepasin gitu itu lehernya. Tapi orang-orang yang di depan itu ngedengar tuh kayak, tolongin gue cepetan, kayak gitulah kira-kira. Kedengarannya seperti si pemilik meminta tolong pada mereka untuk diselamatkan. Para pendekar itu langsung menerobos tembok untuk masuk menyelamatkan tuan mereka. Man-o yang kaget berusaha menahan mereka, tapi sudah telat. Para pendekar itu menyerang anggota Yowon, tapi itu nggak ada gunanya. Yang Danwa bahkan nggak berdiri dari duduknya dan menahan sebilah pedang dengan jarinya, dan pedang tersebut langsung hancur. Para pendekar itu terkejut. Ya iyalah, nggak mungkin kali pendekar dengan level ece-ece bisa ngelawan pendekar dengan level superior master. Ya kali, gitu kan. Gitu kan deh, astagfirullahaladzim. Perbedaan kekuatan mereka bagaikan makan seblak nggak pakai micin sama yang pakai micin. Jauh banget gitu kan. Apaan sih si Ajeng? Mereka bahkan gak bisa menang melawan Hubong yang paling lemah di antara grup Yowon. Hubong bahkan gak ngeluarin pedangnya. Dia hanya pakai tinju dan tendangan doang. Sebenarnya kekuatan Hubong udah berada di atas rata-rata se-Yulin. Tapi karena orang-orang di sekitarnya jauh lebih kuat darinya, dia jadi kelihatan lemah. Dan setelah dia pergi ke Sword Creek, level Hubong naik jadi level Grandmaster. Tadinya tuh dia tuh kalau nggak salah Supermaster deh, tapi dia naik level atau jadi Supermaster, pokoknya gitulah. Sekarang dia bisa menggunakan Force Chi. Hubong telah memasuki level Grandmaster saat menemukan pemahaman dari kata Sword yang terukir di gunung batu di Sword Creek. Jadi kan masih tahap memasuki level Grandmasternya gitu kan. Astagfirullahaladzim. Hubong pun berkata pada para pendekar itu, apa mereka masih mau meneruskan atau tidak, sambil menambahkan, BTW, FYI, gue ini yang paling lemah loh di antara teman-teman gue. Mendengar itu, semua pendekar menjatuhkan senjata mereka dan menyerah. Yowon mendengus dan melepaskan leher si bodyguard atau si pemilik toko itu. Si pemilik toko langsung jatuh dan terbatuk-batuk untuk beberapa saat, kemudian berbicara dengan sopan. Dia meminta maaf karena telah berbohong dan memperkenalkan dirinya sebagai Dahing, pemilik dari House of Osang. Jadi kayak pimpinan keluarga Osang gitu kan. Allahu Akbar. Man-o pun memperkenalkan dirinya sebagai manajer sambil sama-sama berlutut. Mereka sadar kalau Yowon dan kawan-kawan gak bisa ditipu dengan trik murahan. Mending mereka memohon aja untuk dilepaskan. Yowon pun bertanya, lu bilang 18 River Families nge-support lu kan? Dahing menjawab, iya bener bang. Yowon bertanya lagi, apa House of Osang bekerja di bawah mereka? Dahing berkata tidak dan menjelaskan kalau mereka hanyalah partners aja gitu kan, yang saling menguntungkan. Belum selesai Dahing berbicara, Baekgi membenturkan kepala Dahing ke lantai dan mengancam Dahing, awas lu ya kalau berani ngebohongin master gue lagi.
Baekgi sengaja mengancam Dahing agar Dahing gak bermain kata dan memberikan penjelasan yang memutar. Baekgi bahkan gak peduli kalau Dahing punya hubungan dengan The 18 River Families. Emang siapa sih tuh gitu. Yeowon bertanya langsung ke intinya tentang di mana lokasi keluarga Yongho berada. Tapi Dahing bersikap aneh. Kayaknya ada sesuatu yang gak beres nih. Dan ternyata apa yang dipikirkan Yeowon benar. Tiba-tiba saja Man-oh mengirim telepati pada Dahing dengan panik. Man-oh berkata kalau dia akan membujuk orang-orang yang berada di ruangan VIP untuk keluar. Karena jika orang-orang itu bertemu dengan Yeowon dan kawan-kawan bisa gawat jadinya. Tapi Dahing menolak ide itu. Dia merasa kalau Yeowon dan kawan-kawan lebih mudah untuk dibujuk. Yeowon sudah menyadap telepati sejak dia tiba di House of Osang. Dari obrolan antara Man-oh dan Dahing, sepertinya mereka sangat takut dengan orang-orang yang berada di ruangan VIP. Dahing menatap Yeowon dan memohon pada Yeowon untuk pergi aja sekali ini gitu kan. Maksudnya sekali ini pergi aja dulu deh gitu. Yeowon gak ngerti kenapa dia harus pergi. Dahing menjelaskan kalau The Three Monster of Yellow River ada di situ. Yeowon bingung, siapa dah tuh? Yeowon memang gak pernah dengar nama itu, tapi yang Danwa tahu. Itu adalah julukan untuk 3 bersaudara yang terkenal di antara anggota 18 Rivers Family. Mereka terkenal gak hanya karena mereka membajak kapal pedagang, tapi juga mereka membunuh para pria dan menculik para wanita, kemudian melecehkan mereka. Di sini saya perhalus aja ya dengan menggunakan kata melecehkan. Mereka bahkan menjadi buronan dengan harga yang tinggi, tapi mereka masih bisa berkeliaran dengan bebas di wilayah kota Making ini. Yeowon bertanya pada Yang Danwa siapa mereka. Yang Danwa menjelaskan kalau mereka adalah Gar bersaudara. Yang penting dari mereka bukanlah apa yang mereka lakukan, melainkan latar belakang mereka. Paman mereka adalah ketua dari The 18 River Families, Garmojam the Yellow Strong. Garmojam adalah salah satu dari Strong Nine, sama seperti Hingwunja. Dan juga berada di urutan keempat sebagai ketua di dalam aliansi Force of Evil. Jadi aliansi ini tuh kayak ada ketua pertama, kedua, ketiga kayak gitu. Yeowon tahu nama itu. Ada rumor yang mengatakan karena keberadaannya para bajak laut bisa bebas berkeliaran tanpa ditangkap oleh pimpinan daerah karena si Garmojam itu. Namun yang sebenarnya terjadi adalah The 18 River Families memberi sogokan dengan jumlah besar pada pimpinan daerah. Garmojam terkenal dengan kesadisannya, tapi dia sangat menyayangi saudara dan keluarganya. Pernah ada kejadian di mana Garmojam melacak orang-orang yang telah mencelakai keluarga Bokpeng, bukan Bopeng ya guys, tapi Bokpeng, dan membantai habis keluarga, bahkan sampai orang-orang yang kenal dengan orang-orang yang mencelakai keluarga Bokpeng. Gar bersaudara berasal dari keluarga Bokpeng ini. Setelah itu, nggak ada yang berani mencari masalah dengan Gar bersaudara dan juga keluarga Bokpeng. Saat itu, Dahing mengirim telepati pada Yeowon. Dia menjelaskan kalau keluarga Bokpeng adalah pensupport House of Osang. House of Osang memberikan informasi jadwal dan rute kapal para pedagang, dan sebagai gantinya, keluarga Bokpeng akan melindungi House of Osang. Dahing melirik para prajurit yang sudah menyerah tadi dan mengatakan kalau ada mata-mata dari keluarga Bokpeng yang mengawasinya. Ini masih pakai telepati ya guys.
Yowun mulai mengerti. Jadi itu alasan si Dahing bersikap aneh. Dia harus berhati-hati dalam berbicara karena ada mata-mata itu. Dahing memohon pengertian Yowun akan situasinya. Udah deh, pergi dulu aja untuk sekarang. Nanti kalau mereka udah pulang, lu balik lagi ke sini, ntar gue kasih infonya. Kayak semacam gitu kali ya. Karena salah-salah habislah mereka. Gar bersaudara terkenal selalu menyerang orang-orang tanpa sebab. Saat mereka datang ke Meking, paling enggak mereka akan menghabiskan waktu selama 3 hari untuk bersenang-senang. Dan ini baru hari pertama. Dan kalau terjadi sesuatu pada keluarga Yongho, udah pasti House of Osang yang akan dituduh menjual informasi keberadaan mereka. Dahing pun membenturkan kepalanya ke lantai dan berkata pada Yowun kalau dia nggak bisa memberikan informasinya. Dan melalui telepati, Dahing memohon pada Yowun untuk menolongnya. Ini nih guys, yang disebut lain di mulut, lain di hati. Apaan sih Jung? Bagi Dahing ini seperti taruhan. Dia memang gak begitu tahu, tapi dia menebak Yowun dan Yang Danwa pasti memiliki posisi penting di kultus iblis. Para anggota kultus memang terkenal dingin dan kejam. Tapi jika dibandingkan dengan The Three Monster of the Yellow River, yang adalah bajak laut yang suka membunuh dan mencuri, para anggota kultus masih bisa dibilang gentleman. Serius lu mikir begitu? Belum tahu aja dia. Dahing mengira Yowun dan kawan-kawan pasti bisa mengerti situasinya. Tapi Dahing nggak tahu kalau pikiran dan tindakan Yowun itu nggak bisa ditebak. Nggak ada seorang pun yang bisa menebaknya guys. Yowun berkata dia mengerti kalau Dahing berada dalam situasi yang rumit. Dan Yowun bertanya apa Gar bersaudara ada di bawah. Di bawah kan Gar bersaudara. Dahing yang mengira Yowun mengerti kesulitannya dan akan pergi, tanpa ragu menjawab kalau mereka ada di ruang VIP lantai 2. Yowun kemudian menoleh pada Hubong dan Baekgi, dan memerintahkan mereka untuk membawa Gar bersaudara ke situ. Orang-orang House of Osang terkejut dengan tindakan Yowun. Lah kok gitu kan? Ya Allah. Hubong dan Baekgi tanpa ragu langsung melesat menjalankan perintah. Dahing dengan panik berkata, bukannya Yowun mau menolong mereka, kok malah bikin situasi tambah luwet gitu kan. Astagfirullahaladzim. Yowun dengan enteng bilang, lah kapan gue bilang gue mau nolongin elu? Dahing pun menjadi marah dan sekaligus panik dan berteriak apa yang sebenarnya mau dilakukan Yowun. Yowun pun merentangkan tangannya dan memutarnya. Kemudian salah satu dari prajurit House of Osang yang berdiri di dekat tembok, lehernya patah secara tiba-tiba dan jatuh ke lantai. Koit guys. Prajurit itu mati karena lehernya patah. Dan orang-orang di dalam ruangan itu syok. Seorang prajurit berjanggut lainnya meneriakkan nama si prajurit dan memeriksa nadinya. Dengan wajah pucat, dia menyatakan kalau prajurit bernama Yi Chan itu sudah mati. Semua wajah orang-orang yang berada di ruangan itu berubah pucat. Mereka tahu kalau Yowun sangat kuat saat Yowun menggunakan force energy. Tapi mereka nggak nyangka ternyata Yowun sangat amat kuat. Sampai-sampai dia bisa membunuh seseorang hanya dengan gerakan tangannya saja dari jauh. Mereka mulai sadar kalau Yowun bukan pendekar biasa. Levelnya jauh berbeda dengan mereka. Dahing dan Man-o malah merasa frustasi, bukannya takut melihat keadaan ini. Saat itulah masuk telepati 2 orang ke telinga Yowun. 2 orang itu panik dan berencana untuk kabur karena takut setelah melihat temannya mati. Yowun pun tersenyum dan berkata, "Found it, ketemu lu."
Saat itulah Yewun merentangkan kedua tangannya dan bersikap menarik sesuatu ke arahnya, dan dua prajurit yang telah memusatkan energinya ke kaki bersiap mau kabur tertarik ke depan, kemudian mereka jatuh terjerembab. Gubrak! Mereka nggak bisa bergerak karena tekanan energi. Dalam sekejap, leher mereka pun patah sama seperti prajurit pertama yang mati dengan cara yang sama. Dahing shock melihat wajah dua prajurit yang mati itu. Mereka berdua dan satu prajurit yang mati duluan itu adalah mata-mata yang dikirim oleh Gar bersaudara. House of Osang telah berhasil mengidentifikasikan mereka sebagai mata-mata. Dahing hanya bisa melongo karena dia bingung gimana bisa Yewun tahu siapa mata-matanya hanya dalam waktu beberapa menit, dan bahkan gak ragu-ragu langsung membunuh mereka. Mereka bahkan karena mereka aja butuh waktu sebulan untuk menyelidiki siapa mata-matanya si House of Osang ini kan. Yewun mengirim telepati pada Dahing dan bertanya apa masih ada mata-mata yang lain. Dahing dengan terbata-bata menjawab, nggak ada bang, nggak ada. Dahing jadi makin penasaran dengan identitas Yewun. Saat itulah Hubong dan Baekgi memasuki ruangan dengan menyeret 3 pria yang usianya sekitar 30 tahunan dan dalam keadaan telanjang. Mereka adalah Gar bersaudara. Sepertinya mereka sedang bersenang-senang dengan kupu-kupu malam, makanya mereka telanjang dan terlihat mabuk. Mereka babak belur dan mereka ditotok. Jadinya tuh nggak bisa ngomong, terus nggak bisa bergerak juga. Tapi wajah mereka terlihat sangat murka. Saat itu Dahing mengirim telepati pada Yewun mengatakan kalau Yewun melakukan semua ini. Kenapa Yewun melakukan semua ini? Karena Dahing udah ngejelasin kalau tokonya bergantung pada 18 River Families. Tapi kenapa lu malah ngelakuin kayak begitu? Yewun menjawab langsung tanpa telepati. Kenapa gue harus peduli sama usaha lu? Yewun gak peduli sama keberadaan House of Osang. Yewun cuma peduli sama sesuatu yang berhubungan dengan dirinya. Dahing kaget dengan jawaban Yewun. Yewun menambahkan, ini bukan urusan gue, tapi lu. Jadi ini bukan urusan gue ya, tapi lu sendiri ya. Saat itulah Dahing baru sadar kalau dia sudah memilih keputusan yang salah. Yewun ternyata lebih parah dari Gar bersaudara. Seenggaknya Gar bersaudara masih bisa ditangani selama permintaan mereka terpenuhi. Tapi pria seperti Yewun adalah tipe yang gak bisa tunduk pada siapapun. Yewun kemudian berjalan ke hadapan salah satu dari 3 bersaudara itu dan melepaskan totoknya. Pria bernama Garen, si bungsu itu langsung mengutuk Yewun dan berteriak, berani-beraninya lu ya nyerang gue? Gak tahu lu siapa gue, hah? Secara refleks, Hubong memukul belakang kepala Gamren dan berteriak menyuruhnya diam. Diam lu! Hubong orang yang bisa menerima keadaan apapun, tapi dia nggak bisa membiarkan seseorang mengata-ngatai tuannya. Garen kaget dan merasa murka, tapi karena dia nggak bisa nengok ke belakang, jadi dia memelototi lantai dengan perasaan benci. Garen terus memaki dengan kata-kata kasar. Ya wajar sih, gimana pun mereka hidup dari merampok, mencuri, membunuh. Jadi mereka memang kasar seperti itu. Yewun dengan dingin berkata, denger ya, gue gak peduli lu siapa, tapi lu harus jawab pertanyaan gue. Kalau lu gak jawab, gue potong kepala lu. Ketiga bersaudara itu terkejut. Mereka sudah berkali-kali bertemu dengan musuh yang sok berani, tapi ini pertama kalinya buat mereka menerima ancaman dengan taruhan nyawa mereka. Kebanyakan musuh mereka takut dengan paman mereka, Garmojam.
Garen pun berteriak pada Dahing, kenapa dia ngebiarin Yowun dan kawan-kawan seperti ini. Belum selesai Garen ngomong, Yowun udah memerintahkan Yang Danwa untuk membunuh Garen. Golok Yang Danwa langsung menebas kepala Garen tanpa ragu. Darah muncrat dari leher Garen dan membasahi kedua saudaranya yang lain. Mantap. Darah segar muncrat ke tubuh telanjang mereka. Kedua saudara itu gemetar ketakutan. Mereka lebih merasa takut dibandingkan marah karena kematian saudara mereka, saudara si bungsu gitu kan. Ya Allah. Yowun berkata lagi dengan wajah tanpa ekspresi, kalau lu ngejawab dengan ngasal, you're dead, kayak gitu. Saat itu Yang Danwa berjalan sambil menggeret goroknya di lantai untuk mengancam mereka seperti seorang algojo kayak gimana sih taruh pedang goloknya itu digeretin ke lantainya. Kedua bersaudara itu menjadi pucat karena takut. Mereka sadar betapa beratnya situasi yang mereka hadapi sekarang. Yowun dan kawan-kawan gak main-main, iyalah. Yowun bukan seseorang yang bisa dihentikan hanya karena nama paman mereka. Dahing dan Man-o gak bisa berpikir jernih lagi saat mereka melihat kepala Garen menggelinding di lantai, glutuk-glutuk. Situasi telah memburuk bagi mereka. Yowun pun membebaskan totokan si anak pertama, Garmo. Yowun menanyakan lokasi keluarga Yongho. Garmo kaget, yang ditanyakan Yowun bukan keluarga Bokpeng, tapi keluarga Yongho. Udah jelas Yowun dan kawan-kawan bakal menyerang keluarga Yongho kalau dia memberitahukan lokasi mereka. Mereka memang bajak laut, tapi ada aturan utama di The 18 River Families, yaitu dilarang saling berkhianat. Tapi Garmo merasa kalau dia berbohong maka dia akan mati. Setelah berpikir sejenak, Garmo memutuskan untuk mengkhianati para bajak laut. Garmo pun memberitahukan Yowun kalau Yowun mengikuti arah sungai ke timur sekitar 50 mil ke bawah, Yowun bakal sampai di Gunung Domen, dan di ujung tempat sungai terbelah, maka Yowun bakal menemukan markas keluarga Yongho. Para bajak laut memang penting, tapi nyawanya lebih penting daripada itu, takut mati dia. Yowun menoleh pada Dahing yang mengangguk membenarkan dengan wajah muram. Bener bang, itu bener. Membuktikan kalau info itu benar. Rencana Yowun memang untuk membunuh ketiga bersaudara itu untuk membuat Dahing berbicara. Tapi ternyata Yowun sudah mendapatkan jawabannya. Garmo memohon pada Yowun untuk membiarkannya hidup karena dia udah ngasih tahu apa yang ditanyakan oleh Yowun. Tapi Yowun berkata kalau Garmo sepertinya sudah salah paham. Emangnya kapan dah gue bilang mau biarin lu hidup? Wajah Garmo langsung pucat. Dia udah mengkhianati saudara bajak lautnya. Jadi dia kira dia bakal hidup. Yowun pun memerintahkan Yang Danwa untuk membunuh kedua saudara itu. Yang Danwa langsung menebas kepala Garmo tanpa ragu-ragu. Garmo pun mati tanpa sadar kalau dia sudah mati. Gimana sih? Ya pokoknya dia tuh mati tapi dia gak sadar gitu. Gak ada janji apapun dari awal. Yowun gak suka ninggalin sesuatu yang berpotensi bakal mengancamnya di kemudian hari. Kalau Yowun membiarkan kedua saudara itu hidup, mereka udah pasti bakal menemui paman mereka dan menceritakan segalanya. Yang Danwa pun menebas si anak kedua, Gartek. Namanya Gartek, tadi saya pikir saya salah tulis, ternyata namanya Gartek guys. Kok Gartek ya? Kayak mie tek-tek, apaan sih Jun? Gartek mati bahkan sebelum diberi kesempatan berbicara. Kesian ya.
Sepertinya pemandangan kedua saudaranya dibantai di depan matanya sangat menakutkan, karena Gartek mengompol sebelum dia mati. Semua orang dari keluarga Osang berpikir kalau inilah kultus iblis. Mereka tidak berperasaan dan tidak ada pengampunan. Ngapain juga yang begitu diampunin? Mereka memang pernah mendengar kalau para anggota kultus sangat kejam dan tidak pernah memberikan pengampunan. Tapi sekarang mereka melihatnya sendiri dengan mata kepala mereka sendiri. Dahing menatap Yowun dengan wajah ketakutan. Yowun sudah mendapatkan informasi yang diinginkannya. Sepertinya berikutnya adalah mereka yang mati, kayak House of orang-orang dari House of Osang maksudnya. Tapi ternyata Yowun malah memerintahkan anak buahnya untuk pergi. Yuk kita pergi, udah beres di sini. Dahing kaget. Yowun sepertinya sudah nggak tertarik pada mereka lagi. Dahing bengong. Saat Yowun dan kawan-kawan akan keluar, Dahing bertanya, kenapa Yowun membiarkan mereka hidup? Padahal kan normalnya Yowun akan membunuh mereka untuk menutup mulut mereka. Tapi Yowun dengan santai bilang kalau Dahing sudah memberitahukan di mana Gar bersaudara berada. Jadi Dahing sudah satu tim dengan Yowun. We are partner in crime, guys. Dahing bingung. Yowun bilang kalau dia udah membayar harganya. Maksudnya itu karena Dahing udah ngasih tahu di mana Gar bersaudara, bayarannya dengan Yowun membunuh ketiga mata-mata sekaligus ketiga bersaudara itu. Memang benar kalau mata-mata yang masih hidup, maka celakalah dia. Dahing merasa lega karena dia bisa hidup lagi. Tapi Yowun menambahkan kalau mata-matanya masih ada satu lagi. Dan Yowun yakin kalau Dahing pasti bisa menemukannya sendiri siapa mata-mata itu. Mata Dahing melotot kaget. Dahing pun memerintahkan semua orang yang ada di situ untuk nggak keluar. Jangan keluar semuanya, diam di ruangan ini, kita perlu bicara. Nggak gitu sih. Saat Yowun dan kawan-kawan berjalan keluar, Hubong bertanya pada Yowun, gimana cara Yowun bisa nemuin mata-mata itu. Tapi Yowun malah tertawa dan memberitahukan Hubong kalau itu bohong. Jadi nggak ada lagi mata-matanya guys, sebenarnya cuma ada 3 doang. Yowun sengaja bilang begitu biar House of Osang jadi curiga pada siapapun dan sibuk nyari mata-mata. Jadi mereka nggak akan bilang apapun tentang Yowun dan kawan-kawan. Jadi kayak udah sih nggak usah dipikirin. Karena fokusnya sama yang mata-mata itu daripada dia mati kan. Yang Danwa memuji taktik Yowun. Yowun pun memerintahkan mereka untuk segera pergi menyelamatkan cucu tabib dewa sebelum tengah malam. Ayo guys, kita pergi. Let's go. Bersambung. Sampai sini dulu ya guys. Tulis kritik dan saran di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk memberi love pada webtoonnya ya guys, supaya autornya lebih semangat buat webtoonnya. See you guys. Bye bye. Assalamualaikum.